Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Dimulyadia Arisyani dengan NIM 22055526011. Saya akan membahas skripsi saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Perputaran Modal Kerja, Film Size, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI tahun 2020 hingga 2022. Latar belakang dan rumusan masalah, nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap performa suatu perusahaan yang umumnya terkait dengan harga saham. Menurut Himawan 2020, tingkat pengembalian investasi yang tinggi dapat menunjukkan peningkatan nilai perusahaan dan keuntungan bagi pemegang saham. Banyak investor ragu untuk melakukan investasi dalam perusahaan karena nilainya yang rendah, yang menyebabkan masalah nilai perusahaan. Namun, meningkatkan nilai perusahaan adalah salah satu tujuan perusahaan. Ini dilakukan dengan menarik kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kinerja perusahaan yang baik. Ini dapat dicapai hanya jika perusahaan dapat memberikan pengembalian investasi yang lebih besar daripada biaya modal investasi. Oleh karena itu, manajemen sangat penting dalam mengelola sumber yang ada untuk meningkatkan nilai perusahaan. Maka dari itu, didapatkan rumusan masalah, apakah struktur modal, perputaran modal kerja, film size, dan kebijakan dividen memiliki dampak terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2022. Pengukuran variabel yang digunakan yaitu untuk nilai perusahaan, PBV sama dengan harga pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham. Yang kedua, struktur modal atau DIR sama dengan total DIP dibagi total equity. Yang ketiga, perputaran modal kerja yaitu WCT sama dengan penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Film size yaitu atau size sama dengan LN dikali total aset, dan yang terakhir kebijakan dividen atau DPR sama dengan dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Populasi dan sampel, populasi yang didapatkan adalah sebesar 213, dan setelah itu karena beberapa kriteria, akhirnya sampel yang tersisa yaitu 117 dari 44 perusahaan dikali 3 periode. Pembahasan untuk DER atau struktur modal. Berdasarkan tabel ini, variabel DER memiliki nilai T hitung sebesar min 1,178 dengan nilai signifikansi 0,241 lebih dari 0,05. Eh, Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan signaling teori yang menjelaskan apabila hutang dikelola dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan sehingga laba perusahaan akan naik. Kenaikan laba mengakibatkan permintaan akan saham meningkat sehingga harga saham mengalami kenaikan dan selanjutnya nilai PBV akan meningkat. Dikarenakan H1 yaitu struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hipotesis ditolak. Dan yang kedua, untuk WCT atau perputaran modal kerja memiliki nilai T hitung sebesar 2,114 dengan nilai signifikansi 0,037 lebih kurang dari 0,05, yang artinya perputaran modal kerja berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang artinya hipotesis kedua diterima karena tingkat perputaran modal kerja yang tinggi biasanya mencerminkan bahwa perusahaan mampu memaksimalkan dananya dengan tingkat penjualan yang tinggi sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan teknaling teori yang menjelaskan bahwa jika perusahaan dapat memiliki total dan nilai aset yang besar, maka akan menjadi sinyal positif yang dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya. Permintaan saham tersebut akan mengakibatkan harga naik sehingga nilai perusahaan juga mengalami kenaikan. Selanjutnya ada size dari film size memiliki nilai T hitung sebesar 9,149 dengan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05, yang artinya film size berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima karena berbunyi film size berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan skala besar pada umumnya memiliki keberanian untuk mengeluarkan lebih banyak saham dibandingkan perusahaan kecil.
Ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan pendanaan yang cukup guna membiayai pertumbuhan operasional yang pada gilirannya dapat meningkatkan aktivitas penjualan perusahaan. Dengan peningkatan penjualan saham, perusahaan akan meraih keuntungan yang tinggi sehingga nilai perusahaan juga dapat meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan signaling teori yang menjelaskan bahwa jika suatu perusahaan dapat mengelola sumber dananya secara optimal sehingga bisa menghasilkan feedback yang baik, maka hal ini dapat menjadi sinyal positif dan menarik calon investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut dan akan mempengaruhi harga saham sehingga nilai perusahaan mengalami kenaikan. Dan untuk variabel terakhir yaitu kebijakan dividen DPR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena nilai T-nya sebesar 4,726 dengan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,5 artinya kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, maka hipotesis keempat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan signaling teori yang menyatakan bahwa tingginya pembagian dividen oleh perusahaan dapat memberikan sinyal positif kepada investor, menunjukkan prospek masa depan yang baik dan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan. Sekian dari saya, kesimpulan yang didapatkan yaitu perputaran modal kerja, kebijakan dividen, dan film size berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.